Halo guys, balik lagi di channel Bincang Olahraga ya. Kita setelah nonton MU, belum kelar sih. Tadi masih menit 79 dan kalah 3-1 lawan Brighton. Gue ngeliat dari susunan pemain MU dulu ya. Biasa kiper Onana, kanan Dalo, tengah ada Martinez dan siapa sih back satu lagi tuh, Lindelof. Kiri ada Regulan, di tengah Bruno, Casemiro, Eriksen, di depan McTominay, Rashford dan Højlund. Ini di Brighton ya, susunannya pemainnya gue nggak terlalu paham ya. Di depan pokoknya ada Welbeck, Mitoma, terus itu aja sih. Maksudnya banyak yang belum gue lihat tadi. Ini gue membuat video yang kesel banget ya. Tadi udah ketinggalan 3-0, tadi gue matiin ya, terus nggolin 1 gol, 1-3. Jadi rekor MU yang nggak kalah di kandang itu pecah ya sekarang. Di babak pertama itu MU mainnya gila, kayak nggak ada semangat main, kayak diajarin main sama Brighton tuh build-nya gila banget. Sebenarnya yang buat gila itu bukan karena mereka yang overpower, tapi lebih ke pemain MU yang ngepresnya kayak karatan, nggak banget ngepresnya, jelek banget ngepresnya, kayak iya kayak enggak, kentang. Jadi pemain Brighton masih bisa melancarkan bola. Dan ketika lo main pressingnya kentang, dan lo kan dengan namanya pressing, pemain lo kan ke depan itu sekitar 3 pemain kan di depan. Jadi ketika lo pressing kentang itu, maka kan pemain Brighton masih bisa melancarkan bola. Emang pemain Brighton ini tenang-tenang semua, dari kiper backnya gila, tenang-tenang semua, gila. Makanya biar bisa build up seperti itu, apalagi ditambah dengan pressing MU yang ratan, makanya bolanya lancar. Ketika di press 3 pemain gitu, pressnya kan kentang tuh, makanya pemain Brighton langsung bisa melancarkan ke depan. Nah itu otomatis pemain-pemain MU udah berkurang kan, jadi sisa 8, makanya sulit. Jadi pemain Brighton itu jadi punya leluasa lagi untuk langsung berbahaya gitu terus. Dan sebenarnya Brighton gak mencetak banyak shoot ya, banyakan MU sebenarnya, tapi efektif banget mainnya. Kayak gol pertama gue nggak lihat, sorry, karena jaringan gue rusak. Babak pertama itu kan 1-0. Di babak kedua mainnya masih sama aja, nggak ada perubahan sama sekali, masih pressingnya kayak kentang. Brighton semakin lancar dong, ya nggak? Terus gol kedua itu ya kayak biasa, di sisi kanan permainan Brighton main passing, ada celah, kasih ke Mitoma umpan. Dan pemain Brighton, siapa itu namanya tadi, kayak pergerakan gak ada bolanya bagus banget ya. Terus muncul dari lini keduanya, gocek Lisandro Martinez dan jebol 2-0. Terus yang gol ketiga itu juga hampir sama sih, dari sisi kanan pertahanannya MU ya. Dan gue herannya kenapa gak mainin Aaron Wan-Bissaka gitu. Ketika lo ngelawan Brighton yang punya pemain sekelas Mitoma, lo harusnya pasang back spider kita ini, paling nggak dipasang Dalot. Gue nggak tahu ya, apakah Wan-Bissaka nggak bisa main karena cedera atau apa, karena gue nggak ada info sih Wan-Bissaka itu, apakah dia dalam kondisi cedera atau gimana, gue nggak tahu. Terus dari sisi permainan MU sendiri ya kayak gitu, asing nggak nyampe, jarak pemain jauh, beda banget dengan jarak pemainnya Brighton yang deket-deket banget. Jadi enak, di press ini sini minta, jadi ada opsi, nggak bingung ya, kayak pemain MU.
pressingnya Brighton ini bagus banget, bagus, sumpah bagus banget. Kayak pemain MU gue ngeliatnya susah juga pastinya emang, karena pemain MU juga nggak mau buka ruang, nggak ada yang minta jarak pemain jauh, malah kayak lama-lama kayak Indonesia zaman dulu mainnya jelek banget, susah ngepan, ketekan ke press pulang, ketekan ke press buang. Jarang lagi Brighton, tahu sendiri bola di Brighton susah banget direbut, kecuali mereka error. Kalau udah nyampe depan kayak drippingnya kena fullback kita atau defender kita ya, itu baru kita dapat bola lagi, build up lagi. Dan pressingnya Brighton tuh bagus, semangat mainnya luar biasa. MU apaan anjir, tai. Terus Rashford gila, egois parah. Gue tahu lu ada skill, ya nggak apa-apa sekali-kali lu coba. Tapi kalau lu udah gagal sekali dua kali, sekali-kali ngapa crossing Højlund tinggi buat apa cok, kalau nggak dikasih umpan tinggi buat apa beli striker Skandinavia tingginya 191 cm, capek banget cok. Terus sumpah sih emang Højlund kurang dapet peluang sih menurut gua, dan sekali dapat bola pun lepas ya, susah, pemainnya jauh banget, istilahnya dia juga butuh kayak one to pass terus shooting kan, ini enggak susah banget backupnya. Bola di Rashford ya mati, tendangan kemana, ke arah akhirat atau ke benua Antartika nggak ngerti, tendangannya gila. Emang ada 1-2 yang tendangannya oke lah, terus setelah itu mencong semua. Bruno Fernandes pun crossing tadi apa sih, out. Aneh banget main-main ini, kena mental semua apa. Tadi emang sebelumnya Højlund udah nyetak gol ya di babak pertama, tapi di VAR bola udah melewati garis. Gue juga lihat emang udah melewati garis ya. Situ apa ya, capek gak sih lo jadi fans MU anjir, kalah terus tiap tahun kayak gini terus kan. Dan kalau MU masih main terus kayak gini, nggak tahu finish di posisi berapa ntar. Passingnya jelek, nggak nyampe, pressingnya jelek, ambil keputusannya salah, nggak ada yang benar. Apa coba? Emang Ten Hag nggak banyak pilihan, cuman ya lo yang ada ya bisa maksimalkan lah, jangan egois. Rashford gue benci banget, mainnya jelek banget, egoisnya parah. Ada Højlund di depan nggak diumpan, nggak apa-apa sih, umpan kan sekali-kali nggak masalah. Ini aduh, nggak tolong egoisnya. Apa lagi ya, udah itu aja lah, capek.